Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru, mengawali perjalanan kita di modul Merdeka Belajar ini, kita akan bersama-sama melakukan refleksi, mengenali diri untuk lebih memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kembali ke awal perjalanan kita sebagai seorang pendidik dahulu. Saat memutuskan menjadi guru, apa yang ada dalam pikiran ibu dan bapak guru? Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi yang hebat ini? Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri. Misalnya melalui media, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu terus belajar. Demikian juga dengan peran kita sebagai seorang pendidik. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid kita untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri. Ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Ibu dan Bapak guru, mari kita refleksikan bersama apa peran kita sebagai pendidik untuk dapat menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid kita. Bagaimana kita bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid kita. Ibu dan Bapak guru, terima kasih sudah memilih untuk hadir di sini. Terima kasih sudah memilih untuk meningkatkan kapasitas diri. Mari kita bersama terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid kita menjadi manusia merdeka pula. Sebagai penutup, saya mengutip kata-kata dari seorang penyair bernama Subki. Kadal muallimu ayyakuna rasulah. Hampir saja guru menjadi seorang rasul. Seandainya ada seorang rasul setelah Nabi Muhammad SAW, maka seorang gurulah berhak menjadi rasul. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lianur. Saya adalah guru kimia di Semas IT Al-Madaniyah Samuda. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan aksi nyata pada modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Pada modul ini kita akan mempelajari yaitu tentang mendidik secara menyeluruh berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Agar tidak kabur pemahaman kita tentang pengajaran, pengajaran adalah merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran adalah merupakan bagian dari suatu pendidikan dan mendidik merupakan bagian dari suatu pengajaran. Sementara pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen yang tumbuh unsur peradaban. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan adalah menuntun kodrat segala ada yang pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kelak, murid-murid kita inilah yang akan menjadi masyarakat di masa yang akan datang. Maka pentingnya mendidik secara menyeluruh kepada murid-murid kita
agar menjadi anggota masyarakat yang baik pada masa yang akan datang. Kita harus bisa menempatkan anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan, kodrat uniknya. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi sebuah jagung atau merupakan sebaliknya. Sebagai orang dewasa, kita dapat membangun dan menjaga suasana lingkungan yang kondusif agar setiap murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pada kali ini, kita akan mengulas kembali pendidikan selama 1 abad. Melihat perjalanan pendidikan nasional dari sudut pandang Ki Hajar Dewantara, ibu dan bapak guru. Metode di zaman kolonial yaitu sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara mendidik guru, bahkan mungkin sampai saat ini. Misalkan kasus kekerasan pada murid di sekolah, murid mendapatkan hukuman atau sanksi berat ketika mereka atau tidak mengerjakan perintah dari guru. Contoh lain adalah sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu fokus berorientasi pada kecakapan kognitif. Misalnya saja kecakapan diukur dari ujian kognitif semata, sehingga membuat kecakapan sosial emosional terabaikan, sehingga ketika mereka tidak bisa memenuhi standar nilai ujian kognitif, maka mereka akan dicap gagal dalam belajar. Kita harus membuat pendidikan yang ketimuran, yang sesuai dengan adat dan budaya kita, yaitu sistem Among. Ingarso sung tulodo, artinya seorang guru harus memberikan contoh atau tauladan yang baik. Ing madya mangun karsa, seorang guru harus membangkitkan semangat pada diri murid. Tutwuri handayani, seorang guru dapat memberikan dorongan untuk murid menjadi yang mandiri. Ki Hajar Dewantara telah melihat bahwa pendidikan pada zaman kolonial hanya berpusat pada pengetahuan dan rasio saja, tanpa adanya pendidikan emosional atau tanpa adanya rasa. Misalnya saja pendidikan kultural, yaitu pendidikan yang menghargai setiap proses belajarnya murid berdasarkan kompetensi murid. Pada materi berikutnya, yaitu menjadi manusia secara utuh, yaitu memiliki 2 unsur, jasmani dan rohani. Ketika manusia ini memiliki dirinya secara utuh, maka manusia itu disebut dengan manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri, dan itulah kodrat manusia sebagai manusia yang dapat memberikan didikan lahir maupun didikan batin. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti dan yasmani, sehingga pendidikan dapat melahirkan olah pikiran, olah cipta, olahraga, dan dalam mendampingi murid mencapai tujuan belajarnya. Dalam mencapai tujuan belajar, yaitu mengembangkan kerjasama, membangun empati di sosial maupun di masyarakat, sehingga kita dapat memiliki atau mendidik murid kita secara utuh, baik lahir maupun batinnya. Demikianlah modul mendidik dan mengajar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Ahmad Ridho adalah seorang pengajar di SMAS IT Al-Madaniyah Samuda. Selanjutnya yaitu modul 3 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan.
yang mana kodrat ini terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Dalam menampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu yakni perkembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Demikian modul 3 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, dalam implementasi kurikulum Merdeka, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa dengan cara yang pertama, yaitu melatih keberanian berpendapat, yang kedua mengasah perasaan, dan yang ketiga memunculkan rasa kehendak atau karsa. Sesuai dengan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Pendidikan yang tidak hanya sekedar mementingkan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Tidak hanya mengejar deretan angka, tetapi juga kedalaman budi tersebut. Pendidikan tidak berorientasi kepada hasil, tetapi juga kepada proses pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu modul tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan menjadi fasilitator atas kodrat alam pada zaman murid tersebut. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madio mangun karso tuturi handayani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.